Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bab kalor dan perpindahan kalor, tepatnya pada materi perpindahan kalor. Perpindahan kalor. Kalor dapat berpindah secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi merupakan perpindahan kalor yang memerlukan perantara, tetapi tidak disertai perpindahan zat perantaranya. Contohnya adalah perpindahan kalor pada logam yang dipanaskan. Konveksi merupakan perpindahan kalor yang memerlukan perantara, disertai perpindahan zat perantaranya. Contohnya adalah perpindahan kalor pada air yang dipanaskan. Radiasi merupakan perpindahan kalor tanpa memerlukan zat perantara. Contohnya adalah panas matahari, api unggun, dan lain-lain. Konduksi, laju perpindahan kalor atau besar kalor yang mengalir tiap detik secara konduksi dirumuskan sebagai berikut. H sama dengan Q per T sama dengan Ka delta T per L. Dengan H adalah laju perpindahan kalor, V adalah kalor yang dipindahkan secara konduksi, T adalah waktu perpindahan kalor, K adalah koefisien konduktivitas termal, A adalah luas penampang penghantar, delta T adalah perbedaan suhu kedua ujung, dan L adalah panjang penghantar. Nah, contohnya, sepotong logam memiliki luas permukaan 50 cm persegi dan panjang 200 cm. Suhu ujung yang satu 25 derajat Celcius dan suhu pada ujung yang lain adalah 225 derajat Celcius. Jika konduktivitas termal dari logam tersebut 0,4 watt per meter derajat Celcius, tentukan jumlah kalor yang mengalir selama 5 menit. Diketahui A sama dengan 50 cm persegi atau 5 kali 10 pangkat min 3 meter persegi. L adalah 200 cm atau 2 meter. Delta T adalah perubahan suhu, yaitu 225 dikurangi 25, yaitu 200 derajat Celcius. Konduktivitas termalnya yaitu 0,4 watt per meter derajat Celcius, dan T atau waktunya yaitu 5 menit atau 300 sekon, 300 detik. Kemudian ditanyakan adalah jumlah kalor yang mengalir per 5 menit. Nah, kita bisa menggunakan rumus V per T sama dengan Ka delta T per L. Yang dicari adalah V per T nya 300 sekon sama dengan K 0,4, A nya 5 kali 10 pangkat min 3, delta T nya 200, dan L nya 2 meter. Q sama dengan 200 kali 10 pangkat min 3 dikalikan dengan 300. Q sama dengan 0,2 kali 300, Q sama dengan 60 Joule. Jadi jumlah kalor yang mengalir selama 5 menit adalah 60 Joule. Kemudian konveksi, laju perpindahan kalor atau besar kalor yang mengalir tiap detik secara konveksi dirumuskan sebagai berikut. H sama dengan Q per T sama dengan H kecil dikalikan A dikalikan delta T. Dengan keterangan H sama dengan laju perpindahan kalor, V adalah kalor yang dipindahkan secara konveksi, T kecil adalah waktu perpindahan kalor, H kecil adalah koefisien konveksi, A adalah luas penampang, dan delta T adalah perbedaan suhu. Contoh soal sebagai berikut. Sejumlah air dipanaskan dalam sebuah panci berbentuk silinder dengan luas penampang 100 cm persegi.
Air di bagian bawah panci dipanaskan hingga suhunya 80 derajat Celcius. Sedangkan air di atas panci suhunya 30 derajat Celcius. Jika laju aliran kalor sebesar 1 Joule per sekon, maka koefisien konveksinya adalah, diketahui A sama dengan 10 pangkat min 2 meter persegi. Kemudian perbedaan suhunya dari 80 dan 30 adalah 50 derajat Celcius. Kemudian H sama dengan 1 Joule per sekon. Yang ditanyakan adalah koefisien konveksinya atau H kecilnya adalah, dapat menggunakan rumus H sama dengan H kecil kali A dikalikan delta T. Kemudian dimasukkan H sama dengan 1 sama dengan H kecil dikalikan A 10 pangkat min 2, kemudian dikalikan delta T 50. 1 sama dengan H dikali 0,5. H sama dengan 1 per 0,5 sehingga H sama dengan 2 watt per meter persegi Kelvin. Jadi besar koefisien konveksinya adalah 2 watt per meter persegi Kelvin. Radiasi. Laju perpindahan kalor atau besar kalor yang mengalir tiap detik secara radiasi dirumuskan sebagai berikut. H sama dengan V per T sama dengan E dikalikan sigma dikalikan A dikalikan T pangkat 4. Dengan H sama dengan laju perpindahan kalor, V sama dengan kalor yang dipindahkan secara radiasi, T kecil adalah waktu perpindahan kalor, E adalah emisivitas, sigma adalah konstanta Stefan Boltzmann yaitu 5,67 kali 10 pangkat min 8, A adalah luas penampang dan T adalah suhu benda. Untuk pemantul sempurna atau penyerap paling buruk memiliki nilai E sama dengan 0, sedangkan penyerap sempurna dan merupakan pemancar sempurna atau benda hitam sempurna memiliki E sama dengan 1. Contoh soal. Sebuah bola logam dengan jari-jari 0,2 meter memiliki emisivitas 0,75, dipanaskan hingga suhu 127 derajat Celcius. Tentukan laju energi radiasi yang dipancarkan jika tetapan Stefan Boltzmann sebesar 5,67 kali 10 pangkat min 8 watt per meter persegi Kelvin pangkat 4. Diketahui jari-jari adalah 0,2 meter, kemudian E 0,75, kemudian suhunya 127 derajat Celcius, dikonversi ke dalam Kelvin yaitu 400 Kelvin. Kemudian tetapan Stefan Boltzmann-nya 5,67 kali 10 pangkat min 8. Yang ditanyakan adalah laju radiasi. Sebelum itu kita harus mencari luas terlebih dahulu. Luas penampang yaitu penampang berbentuk bola, sehingga luasnya adalah 4 pi r kuadrat sama dengan 4 pi kali 0,2 kuadrat sama dengan 4 pi kali 0,04, sehingga A sama dengan 0,16 pi meter persegi atau meter kuadrat. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus H sama dengan E dikali sigma A kali A kali T pangkat 4. 0,75 dikalikan 5,67 kali 10 pangkat min 8 dikalikan dengan 0,16 pi dikalikan dengan 4 kali 10 kuadrat dipangkatkan 4, sehingga H ketemu 174,2 pi Joule per S. Jadi laju energi radiasi yang dipancarkan adalah 174,2 pi Joule per sekon.
Nah, demikian materi kalor dan perpindahan kalor yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan silahkan WA atau bisa bertanya lewat Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.